Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, kita masih di bab ke-27 masih membicarakan tentang perkara at-tatayyur. Maja'a fit tatayyur. Kita telah bacakan beberapa hadis. Kita lanjutkan pembacaan hadis berikutnya, dalil yang dijadikan larangan melakukan tatayyur. Seperti yang telah kita maklumi bahwasanya tatayyur itu satu perkara yang dilarang tentunya dalam syariat kita karena mengandung kesyirikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiarata wala hamata wala safara. Tidak ada adwa, maksudnya tidak ada penyakit menular, ini sudah kita bahas. Wala tiarata, dan juga tidak ada tatayyur. Wala hamah, dan juga tidak ada hamah. Hamah ini yaitu jenis burung hantu, ya, burung hantu yang dulu diyakini orang-orang Arab jahiliyah meyakini kalau ada terlihat burung hantu maka akan terjadi begini dan begitu, akan mendatangkan mudarat. Demikian juga wala safara, tidak juga ada safar, yaitu bulan safar yang diyakini bulan keramat. Kemudian dalam riwayat Muslim ditambahkan la nau'ah, tidak ada nau'u. La nau'ah, tidak ada nau'ah, maksudnya tidak ada bintang. Artinya dahulu orang-orang Arab jahiliyah meyakini bahwasanya hujan itu di bawah oleh bintang nau. Makanya kalau terlihat bintang nau, mereka meyakini akan turun hujan. Tandanya akan turun hujan. Dan ini merupakan satu keyakinan yang jelas keliru, karena yang mendatangkan hujan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Juga wala ghul. Ghul ini keyakinan orang Arab jahiliyah meyakini ghul ini adalah nama setan yang bisa menyesatkan orang di dalam perjalanan. Yang bisa menyesatkan orang dalam perjalanan. Jadi kalau seorang itu sesat, nah ini gara-gara si setan ghul ini. Demikian ikhwah, dan itu semua tidak ada dalam Islam. Ikhwah azallahu wa iyyakum, yang lalu telah kita bahas bahwasanya tatayyur itu anggapan-anggapan terhadap sesuatu yang mendatangkan kesialan, yang mendatangkan kerugian bagi seseorang dengan jenis apapun dia, apakah terkait dengan angka, apakah terkait dengan suatu kejadian, apakah terkait dengan lalat, apa terkait dengan apalah dia, ikhwah, ya, yang diyakini bahwasanya hal itu dapat mendatangkan kesialan, yang dimana kalau kita analisa ya tidak ada hubungannya dan tidak akan ada menimbulkan kesialan. Artinya secara logika tidak ada hubungan sama sekali. Demikian ikhwah. Dan adapun kalau mendatangkan kesialan, mendatangkan keburukan, dan itu logika atau memang ada dasar syar'i, maka tidak termasuk tatayyur yang dilarang. Seperti misalnya su'ul khuluq syu'mun, bahwasanya akhlak buruk itu syu'mun, artinya bisa mendatangkan kesialan. Ya betul, ikhwah. Seorang yang tidak mampu mengendalikan lisannya pasti akan mendatangkan kesialan.
artinya mendatangkan keburukan pada dirinya. Demikian juga semua maksiat itu syu'mun, itu akan mendatangkan kemudaratan. Karena tidak ada satupun kemaksiatan yang dilarang oleh Allah kecuali pasti akan mendatangkan kemudaratan bagi makhluknya, bagi si pelakunya. Demikian ikhwah. Ada juga yang perkara-perkara yang mendatangkan kesialan, tapi memang karena ada dasarnya, maka kita tidak katakan dia tatayur, karena ada dasarnya. Ya, tadi ada dasarnya seperti su'ul khuluq syu'mun. Ini masuk akal, ya, masuk akal. Ya, kalau ada orang yang akhlaknya buruk akan mendatangkan keburukan untuk dia, masuk akal. Tapi ada yang terkadang nggak masuk akal, tapi disebutkan dalam hadis bahwasanya itu termasuk syu'mun, termasuk perkara yang mendatangkan keburukan. Seperti sabda Nabi SAW, innama syu'mun fi thalathatin. Sesungguhnya kesialan itu ada pada 3 hal. Yang pertama fil farosi, yaitu pada kuda, ya, atau kendaraan. Kemudian wafil mar'ati, pada wanita. Waddar, dan pada rumah. Jadi kendaraan, kalau dulu kuda ya, kendaraan, wanita dan rumah, 3 hal ini bisa mendatangkan kesialan. Ya, 3 hal ini bisa mendatangkan kesialan. Artinya ketika seorang merasa sejak saya nikah ini kok saya rezeki merosot, kemudian ada saja musibah-musibah yang menimpanya semenjak saya menikah dengan wanita ini, dengan istri saya ini, misalnya, atau semenjak saya punya kendaraan ini, ya, semenjak saya punya kendaraan ini, masalah saya semakin malah nggak cepat, misalnya, padahal kendaraannya bagus. Atau sejak saya tinggal di rumah ini, kok saya sering ngutang jadinya, misalnya begitu. Semenjak saya tinggal di rumah ini, kenapa kok sakit-sakitan? Nah, ini masih dibolehkan ikhwah, ya, masih dibolehkan. Walaupun terkadang mendatangkan kesialan bagaimana ya, gitu kan. Semenjak di rumah ini saya kok banyak utang. Kenapa kok semenjak tinggal di rumah ini saya misalnya sakit-sakitan, anak-anak sakit-sakitan. Demikian ikhwah. Ya, karena kalau kita cari korelasinya antara rezeki merosot dengan rumah kan memang sulit kita tarik benang merahnya. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan bisa. 3 hal ini. Demikian ikhwah, 3 hal ini. Atau seorang suami mengatakan sejak saya nikah, saya itu sakit-sakitan. Saya semakin kurus, istri saya semakin gemuk, misalnya begitu. Nah, itu bisa ikhwah, ya. 3 hal ini. Kenapa 3 hal ini aja? Kenapa enggak yang lain? Misalnya, apa yang lainnya misalnya? Sejak saya punya anak ini, gitu kan, rezeki kami banyak jadi bermacam masalah. Demikian ikhwah. Atau semenjak punya anak ini, rezeki kami meningkat, misalnya begitu ya. Rezeki meningkat. Nah, demikian. Tapi anak enggak disebutkan. Istri, kendaraan, rumah disebutkan. Jadi ikhwah, dalam masalah ini karena ada dalilnya, ya kita mau bilang apa? Berarti memang kendaraan, kemudian rumah, wanita, ya, wanita itu merupakan perkara yang bisa mendatangkan kesialan, dengan artian mendatangkan keburukan. Makanya Rasul juga pernah mengatakan as-sa'adatu fi salasah. Kebahagiaan itu ada pada 3 hal. Termasuk 3 hal ini. Markabul hani, yaitu kendaraan yang tenang, kendaraan yang enak, nyaman. Darul wasi', yaitu rumah yang luas. Wal mar'atu salihah, dan wanita yang solehah. Berarti yang buat sial ini wanita mana nih? Yang enggak solehah, ikhwah. Itu dia. Ya gimana kalau enggak solehah? Kita pun untuk mau pulang ke rumah kan agak susah kan, gitu kan. Terbayang kita lah nenek lampir gitu kira-kira. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Tapi kan ada juga anak-anak yang lasa, anak-anak yang nakal, tapi nggak disebutkan. Suami yang nakal ada nggak? Ada kan, banyak. Ada juga lah ya, ada juga. Demikian. Tapi kenapa nggak dikatakan mendatangkan kesialan? Itu ikhwah. Nggak disebutkan dalam hadis mendatangkan kesialan. Hanya disebutkan
wanita. Artinya tentu wanita yang tidak solehah. Padahal laki-laki yang tidak soleh juga bisa mendatangkan keburukan, tapi nggak disebutkan secara khusus. Demikian ikhwah. Kalau laki-laki yang tidak soleh, berarti yang suka maksiat, itu pasti datang, karena kemaksiatan itu akan mendatangkan keburukan. Ya, kemaksiatan akan datang keburukan. Wanita yang tidak soleh jelas akan datang keburukan. Tapi kalau nggak disebutkan kan sebenarnya sudah termasuk, ya kan? Kalau seandainya tidak disebutkan wanita yang tidak solehah akan mendatangkan keburukan, sebenarnya nggak disebutkan juga sudah termasuk, sebagaimana laki-laki yang tidak soleh akan mendatangkan keburukan. Tapi ternyata memang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya memang banyak terjadi. Ikhwah, kita lihat lagi. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna kunna fidarin kathirun fiha adaduna. Ya Rasulullah, semasa kami tinggal di rumah kami yang sebelumnya, jumlah dan harta kami banyak. Jumlah kami ramai. Wa kathirun minha amwaluna. Di rumah kami sebelumnya, kami ramai, kemudian di rumah itu kami ramai, maksudnya anaknya banyak. Karena kalau dulu ikhwah, orang Arab banyak anak laki-laki itu sebuah kebanggaan. Karena bisa membantu ayahnya. Seperti Abdul Muttalib kan sempat bernazar kan? Sempat bernazar kalau seandainya dia punya 10 anak laki-laki, maka satu dikorbankan, dibunuh. Kenapa ikhwah? Karena pada waktu itu ketika dia mendapatkan air zam-zam, orang-orang Quraisy mengintimidasi dia karena dia anaknya nggak banyak laki-laki. Jadi ketika banyak itu banyak pembela-pembelanya. Demikian ikhwah. Ya Rasulullah, di rumah sebelumnya kami ramai dan harta kami juga banyak. Fatahawwalna ila darin ukhra. Lantas kami pindah ke rumah yang lain. Faqalla fiha adaduna. Dan jumlah kami menjadi sedikit. Wa qallat fiha amwaluna. Dan harta kami juga jadi merosot. Demikian ikhwah. Jadi ya sahabat ini bertanya mengkaitkan dengan rumah. Rumah sebelumnya kami ramai, harta kami melimpah. Tapi ketika kami pindah ke rumah yang baru ini, kami semakin menyusut, mungkin banyak yang meninggal, kemudian harta kami juga semakin menyusut. Itu gimana ya Rasulullah? Lantas Rasulullah menjawab, Dharuha dhamimatan. Tinggalkan tempat itu karena itu adalah tempat yang buruk. Itu ikhwah. Ya, tempat yang buruk. Misalnya antum berada di satu rumah, nyewa rumah lah misalnya. Kemudian anak sakit-sakitan, istri kudisan, antum bisulan, pokoknya lan-lan semua lah misalnya. Kok jadi susah, sering sakit-sakitan, berarti memang perlu tukar rumah, pindah. Ya, pindah. Demikian ikhwah. Memang terkadang ada sebab ya yang bisa masuk akal, mungkin dikarenakan air, mungkin dikarenakan hal-hal yang lain, mungkin sanitasinya nggak bagus, ventilasinya nggak bagus. Tapi ikhwah, kalaupun tidak tahu kita sebabnya, ternyata boleh kita berpikiran seperti itu. Karena sahabat ini seperti itu. Boleh kita berpikir seperti itu. Ini gara-gara rumah ini nggak bagus, nggak cocok. Ya, rumah nggak cocok. Jadi apa kata Rasulullah tadi? Daruha dhamimatan. Udah, tinggalkan rumah itu karena itu tempat yang buruk. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, di sini karena berdalil maka kita tidak katakan tatayur. Tidak termasuk tatayur karena ada dalilnya. Tapi yang lain-lain ikhwah harus ada pertama korelasinya, bisa masuk akal pikiran kita. Kita tawar soal sebabnya. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seperti Rasul katakan tadi, di antaranya yang membuat bahagia itu rumah yang luas. Ya. Kira-kira kalau rumah luas kita bahagia? Banyak ada orang rumah luas malah bingung dia gimana nyapunya. Ya kan, gimana nyapunya. Karena apa? Yang akhirnya dia kepingin rumahnya ya sedang-sedang aja. Ada orang rumahnya sempit, pengen rumahnya luas. Ya bang, kalau ruang tamu kita 10x10 bagus ya bang ya. Oh, gitu.
bisa guling-guling begitu kan. Nah, itu memang manusia begitu, dia nggak puas. Dia nggak puas. Rumah kecil sempit, rumah besar ngerawatnya susah. Nah, begitu ikhwah. Rumah di kota kepinginnya ke desa, rumah di desa kepinginnya di kota. Rumah di pantai kepinginnya pergi. Ya gitu-gitulah ikhwah. Sering makan daging, kepingin sayur asam. Hari-hari makan sayur asam, pengennya daging. Gitulah kira-kira ikhwah. Itulah manusia. Tapi intinya dalam masalah ini ternyata dibolehkan. Ya, berpikiran seperti itu. Di sini disebutkan ikhwah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya tindakan mereka ini bukanlah termasuk tatayur yang terlarang. Rasulullah memerintahkan mereka untuk berpindah dari tempat tersebut karena dua permasalahan. Satu, karena dua maslahat. Satu, agar mereka dapat segera berbahagia dengan segera berpisah tempat yang membuat mereka merasa tidak nyaman, terganggu lantaran keburukan yang mereka dapati di sana. Kedua, dengan segeranya mereka berpindah, hati mereka akan terselamat dari tatayur. Itu ikhwah. Jadi dibolehkan. Ada di sini yang pernah pengalaman seperti itu? Artinya kan ada yang memang banyak juga kan kita itu yang kontraktor, ngontrak rumah, dari rumah ini ke rumah ini ke rumah ini. Dia merasa ini rumah ini nggak bagus, akhirnya dia pindah. Ada yang pernah merasa begitu? Atau bagus-bagus saja, bagus semua aja ya. Demikian, ya udahlah kalau gitu. Tapi itu hadisnya begitu. Taib ikhwah, kita masuk pada hadis berikutnya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, la adwa wala tiyarata. Tidak ada yang namanya penyakit menular dan juga tidak ada tatayur. Wa yu'jibunil fa'lu, dan tetapi al-fa'lu itu menyenangkan diriku. Wa mal fa'lu? Qalu wa mal fa'lu? Ya Rasulullah, apa fa'lu itu? Qala kalimatun thayyibah. Fa'lu itu adalah kalimat yang baik. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika perihal tatayur disebut-sebut di hadapan Rasulullah, maka beliau pun bersabda, ahsanuha al-fa'lu wa turaddu musliman wala turaddul musliman. Bahwasanya ahsanuha, yaitu yang paling baik, adalah al-fa'lu. At-tiyaratu tersebut tidak boleh membuat seorang muslim mengurungkan niatnya. Artinya di sini wala taruddu musliman. Jangan sampai tiyaratu ataupun tatayur tadi itu menghalangi seseorang untuk melanjutkan hajatnya. Seperti yang pernah kita singgung bahwasanya di antara keyakinan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, kalau mereka mau ada hajatan, apa bepergian, membuat pesta, atau mau berdagang, atau memulai dagang, atau dia mau dagang apa, ya semuanya itu nanti dia akan tetapkan kesimpulannya itu dengan cara mengusir ataupun mengganggu jenis burung tertentu. Kalau dia terbang ke kanan, maka dia lanjutkan niatnya, hajatnya. Kalau dia terbang ke kiri, dia akan urungkan niatnya. Taib. Kata Rasulullah SAW, la taruddul musliman. At-tiyaratu itu tidak boleh sampai menghalangi seseorang untuk niat untuk berbuat. Jadi misalnya begini ikhwah, kita ada niat mau pergi safar misalnya, mau mulai berdagang. Ini hari pertama kita mau berdagang. Tiba-tiba ada kejadian sesuatu yang dimana orang-orang mengartikan kejadian itu menunjukkan agar kita jangan lanjutkan niat kita itu. Ya kalau di kita ini seperti album yang jatuh, pecah, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pecah misalnya, atau cicak nemplok di kepalanya mungkin, atau apalagi kira-kira. Ya pokoknya apa sajalah yang dikait-kaitkan dengan hal itu yang dianggap ini merupakan petunjuk bahwasanya kita jangan lanjutkan niat kita itu, rencana kita itu. Nah, kalau seperti itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ternyata kita tidak jadi melakukan ataupun kita mengurungkan niat kita gara-gara kejadian-kejadian seperti ini, maka itu syirik. Jadi bagaimana? Bismillah, tawakal Allah, lanjutkan. Begitu. Ya, harus begitu. Kemudian fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul, apabila ternyata salah seorang kalian melihat apa yang dia tidak suka, hendaklah dia mengatakan
Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'us sayyiati illa anta. Dan tidak ada satupun yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan-Mu ya Allah. Itu ikhwah. Jadi ketika ternyata apa yang kita takutkan itu terjadi. Seperti misalnya yang pernah kita singgung di Indonesia ini ada pemahaman keyakinan tidak boleh nikah di bulan Syuro kan, di bulan Muharram. Karena apa? Karena ini bulan panas. Bulan panas, bulan Syuro itu bulan panas, bulan Muharram bulan panas, dan dikhawatirkan yang menikah di bulan Syuro ini, di bulan Muharram ini, rumah tangganya tidak langgeng. Ya, rumah tangganya nggak langgeng. Dia sudah berencana untuk menikah di bulan Syuro ataupun di bulan Muharram, di awal, di tengah atau di akhir. Dan dia tahu bahwasanya di antara keyakinan masyarakat jangan berpesta walimah di bulan Syuro. Tapi seorang muslim kan tidak boleh mengurungkan niatnya gara-gara hal ini. Kan bisa saja dengan alasan, udahlah kita bulan Muharram, ya bulan Safar aja lah kan nggak apa-apa. Rencananya sih bulan Syuro, bulan Muharram, tapi bisikan-bisikan dari kiri kanan, janganlah ini bulan panas ini banyak yang bermasalah rumah tangganya. Si fulan itu bulan Muharram, akhirnya begini. Si fulan nikah bulan Muharram, akhirnya seperti ini. Kita tadinya nggak tahu itu. Kita tetapkan bulan Muharram itu tempat yang bagus. Mungkin disitulah rezeki kita ada. Demikian. Ya, disitulah kita bisa menikahkan anak-anak kita misalnya. Ketika menetapkan itu, ketika kedengar hal itu pada orang lain, muncullah, jangan, begini, karena begini. Akhirnya kan bimbang tuh. Bimbang. Kemudian kalau gara-gara itu dihentikan, maka jatuh pada syirik. Itu ikhwah. Karena dia telah mengurungkan niatnya gara-gara keyakinan tatayur seperti ini. Taib. Jadi bagaimana, apa yang dia lakukan? Lanjutkan. Karena masalahnya ikhwah, kalaupun sebenarnya diundurkan sebulan kan juga nggak apa-apa. Muharram Safar, gitu kan? Sebagai tindakan hati-hati gitu kira-kira. Iya kalau nggak, kalau iya, gitulah kira-kira. Ya kalau kalau nggak ada masalah. Kalau seandainya ada masalah, akhirnya ditunda, maka termasuk jatuh pada kesyirikan. Itu ihtiyat yang nggak dibolehkan. Tindakan preventif yang nggak dibenarkan seperti itu. Karena apa? Munculnya tindakan preventif itu gara-gara keyakinan tatayur ini. Maka nggak dibolehkan. Taib. Akhirnya kita lakukan Bismillah, tawakal Allah. Ternyata setengah tahun kemudian tengkar. Gimana? Yang menasihati tadi gimana? Tuh kan? Kan biasa gitu. Tuh kan, gue bilang juga apa? Tuh kan? Kita katakan apa ya? Wah, ini dia. Ya. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan keburukan, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali hanya Engkau. Wala haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwah. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Setiap beliau katakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Wa ma minna illa walakinnal wa ma minna ini kurang ini hadisnya. Wa ma minna illa walakinnallah yudhibu bitawakkul. Tidak ada seorang pun di antara kita pasti pernah terbersit masuk masalah tatayur ini. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti pernah terbersit ini. Tetapi walakinnallah yudhibuhu bitawakkul. Allah akan hilangkan itu dengan tawakal. Itu ikhwah. Jadi jangan khawatir, bismillah, lanjutkan saja.
Kalau bahasa kita lantak saja, bismillah. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu bukan dikarenakan tatayur itu, tapi itu sudah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya, jadi tawakal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah, kalau kita lihat tatayur ini ternyata dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada dengan berbagai macam jenis tatayur, ya. Dengan berbagai macam jenis tatayur. Jadi kalau di Arab ada, di Indonesia juga ada, dan banyak lagi di Indonesia macam-macamnya. Masing-masing suku punya tatayurnya masing-masing. Demikian ikhwah. Nanti di orang Minang punya tatayur sendiri, orang Jawa punya tatayur sendiri, Aceh punya, semua punya tatayur. Demikian ikhwah. Bahkan orang-orang modern pun kadang-kadang terpengaruh dengan tatayur ini, yang katanya dia harus logika, semua harus dengan logika. Ternyata nggak bisa juga, takut juga dengan ini. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyrak. Barang siapa yang mengurungkan niatnya, yang mengurungkan melakukan sesuatu karena tatayur, faqad asyraka, sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Demikian ikhwah. Ya. Misalnya kalau anak gadis nyapu malam hari susah dapat jodoh ya. Akhirnya kita katakan, udah nggak usah. Nyapunya siang aja, jangan malam. Kenapa kalau malam, Mak? Katanya sih susah jodoh, tapi nggak ada. Udah besok-besok aja, udah besok. Jadi ini dia sebenarnya nggak percaya, tapi kok takut gitu. Nggak percaya tapi khawatir. Demikian ikhwan. Itu kan artinya, ya sebenarnya nggak perlu juga sih nyapu siang kan bisa gitu kira-kira. Daripada nanti nyapu malam nanti ada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, maka itu jatuh pada tatayur, nggak dibolehkan. Jangan duduk-duduk di depan pintu, nanti nggak laku anak gadis. Masuk. Nah begitu. Jadi akhirnya masuk ke dalam benak mereka, terbentuk opini, seorang gadis nggak boleh duduk depan pintu karena nanti nggak laku. Misalnya begitu ikhwah, karena nanti nggak laku. Akhirnya dengan keyakinan itu dia tidak berani duduk depan pintu dengan alasan pantang. Maka itu tatayur. Jadi ikhwah, kalau itu ada keyakinan begitu, anak gadis nggak boleh duduk depan pintu, ini nggak laku. Terus gimana sikap anak gadis ini, si perawan ini, supaya dia tetap benar bertauhid? Jadi gimana duduknya? Depan pintu terus gitu maksudnya? Gimana jadinya? Ya artinya ikhwah, kalau memang ada kepentingan duduk depan pintu, duduk depan pintu. Kenapa rupanya? Misalnya mau nunggu temannya yang mau datang, nunggu tamu yang nggak tahu alamat, nanti biar saya tunggu depan pintu, kan boleh. Tapi kalau dia hindari depan pintu gara-gara tatayur, nanti nggak laku, nah itu syirik. Jadi bukan berarti karena pemahaman, ada keyakinan bahwasanya kalau anak gadis yang duduk depan pintu itu nanti nggak laku, akhirnya saya mau mendobrak ini, saya akan duduk depan pintu terus. Pokoknya kalau duduk depan pintu, demikian. Nggak harus begitu juga ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi itulah dia. Kemudian ikhwah, beliau pun menjawab, ya. Lalu sahabat berkata, lalu apakah yang dapat menghapuskan dosa tersebut ya Rasulullah? Sudah kadung memang kita mengurungkan niat gara-gara hal itu. Pantangan ini, pantangan itu, ya kan? Kita nggak lakukan gara-gara ya karena kata orang pantang. Datang mendatangkan kesialan, nggak kita lakukan. Demikian ikhwah. Kemudian itu kan sebuah dosa, syirik. Terus apa yang bisa menghapuskan dosa itu? Rasulullah menjawab, ayyakula ahaduhum Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu, tidak ada keburukan kecuali keburukan yang datang darimu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Dari Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Fadl bin Abbas, Rasulullah bersabda, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya yang disebut tatayur adalah kepercayaanmu mempengaruhi jadi atau tidaknya engkau melakukan sesuatu. Tuh, bahwasanya yang dikatakan tatayur itu adalah
suatu hal yang mempengaruhi engkau jadi melakukan atau tidak jadi melakukan, maka itu semua tatayur. Demikian ikhwah. Ya, seperti yang banyak misal yang telah kita sebutkan dalam kajian-kajian yang lalu. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya bahwa kalau ada kita mendengar-dengar nanti begini-begini dan nanti begini, maka sudah bismillah tawakal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai hal itu menghalangi kita untuk melanjutkan niat. Ya, untuk melanjutkan niat. Jadi untuk menghadapi tatayur ini yang mungkin banyak sekali beredar di kalangan kaum muslimin, ya mungkin kalau kalangan untuk yang sudah ngaji udah jarang lah dengar begini. Tapi kalau dia masih bersama dengan masyarakat, apalagi masyarakat tradisional, itu banyak hal-hal aturan-aturan tradisional yang mereka buat, yang semua itu sangat kaitannya dengan tatayur, sangat kuat dengan tatayur. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Jangan, sekali lagi, jangan melakukan sesuatu atau jangan tidak melakukan sesuatu gara-gara tatayur ini. Kalau dia melakukan sesuatu gara-gara tatayur, kalau dia tidak jadi melakukan sesuatu gara-gara tatayur, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini lawan daripada tatayur itu al-fa'lu. Al-fa'lu itu sesuatu yang mendatangkan yang diharapkan mendatangkan kebaikan, ya, yang diharapkan mendatangkan kebaikan. Apa di antaranya yang mendatangkan kebaikan? Amalan soleh. Amalan soleh pasti akan mendatangkan kebaikan. Apalagi ikhwah. Kemudian akhlak yang baik, karena su'ul khuluq syu'mun, akhlak buruk itu syu'um, yaitu mendatangkan keburukan. Berarti amalan soleh mendatangkan kebaikan. Akhlak yang baik akan mendatangkan kebaikan. Itu ikhwah. Itu tidak tatayur. Itu jelas dia. Itu termasuk al-fa'lu. Ya, itu termasuk al-fa'lu, satu hal yang baik. Makanya kalimat thayyibah dikatakan fa'lu. Kita bicara yang baik, itu al-fa'lu. Bicara yang baik, maka akan mendatangkan kebaikan. Makanya Allah mengatakan, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Wahai, katakan kepada hambaku, hendaklah kalian bicara baik. Karena setan itu siap siaga untuk membuat permusuhan di antara kalian. Bicaralah yang baik. La yu'minu ahadu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia katakan yang baik atau dia diam. Karena dengan membicara yang baik itu akan mendatangkan kebaikan. Demikian ikhwah. Termasuk seperti yang setelah kita bahas, yaitu memberikan nama yang baik. Ya, memberikan nama yang baik. Ada satu ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ternyata orang Quraisy mendatangkan utusannya yang bernama Suhail. Suhail itu dari kata as-sahlu, artinya mudah. Mudah. Ketika Rasulullah melihat ternyata utusan orang Quraisy itu Suhail, perjanjian Hudaybiyah, apa kata beliau? Berarti urusan kalian akan mudah. Kenapa? Karena yang datang Suhail. Itu dia. Makanya ikhwah, memberikan nama anak yang baik itu harapannya agar dia menjadi baik. Demikian. Kalau di kita kan masih ada ikhwah keyakinan berat nama. Ini sakit-sakitan anak ini. Kenapa? Keberatan nama. Itu ikhwah. Ya. Ini termasuk tatayur. Tatayur enggak? Keberatan nama. Gini ikhwah, kapan kita harus mengganti nama? Namanya jelek. Kalau namanya ya memiliki makna buruk, gak bagus maknanya. Atau benda, siapa namanya nak? Cangkul, itu kan gak bagus. Kenapa kok cangkul? Gitu banyak nama yang lain. Ya kan? Bakul misalnya, batu bata. Allah, kenapa itu? Kalau nama cangkul itu buruk nggak? Sekop misalnya. Abangnya cangkul, adiknya sekop, adiknya lagi yang bungsu tembilang. Nah, gimana? Linggis. Nah, gimana?
Nama-nama ini disebut nggak termasuk nama yang buruk nggak? Ada ikhwan kita namanya denyut detak, denyut detak. Pokoknya sekitar gitulah. Nah, gimana? Cangkul itu namanya bagus nggak? Apa nggak bagus sih cangkul? Hah? Kurang baik, bukan nggak baik ya, kurang baik. Iya. Gini aja lah masalah baik nggak baiknya. Misalnya antum namanya cangkul, kemudian di absen. Cangkul. Yang mau nunjuk pun, aduh cangkul. Kenapa lah bapakku kasih nama cangkul? Itu otomatis si anak pun minder kan, insecure dia dengan nama cangkul. Kenapa kok cangkul? Gimana nih orang tua begitu banyak nama yang cangkul? Demikian. Dia sendiri nggak pede dengan nama itu. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi namanya harus nama yang baik, nama-nama orang soleh. Makanya ikhwah, kalau ada artis namanya nama yang baik, pasti tukar dari nama-nama yang kurang. Ya, ditukarnya. Misalnya namanya Abdul Ghafur, itu pasti ditukar supaya keren dikit. Demikian. Karena nggak cocok kan jadi artis namanya siapa namanya Abdurrahman. Peran utama Abdurrahman, nggak cocok. Demikian. Ya. Jadi ikhwah, umumnya itu ditukar namanya. Jadi nama-nama modern lah supaya nggak soleh-soleh kali nampaknya. Emang kalau jadi artis itu nggak bisa soleh-soleh kali, ikhwah. Demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi nama itu fa'lu. Memberi nama anak yang baik itu al-fa'lu. Berilah nama yang terbaik. Yang kita melihat anak ini kalau saya kasih nama itu dia bangga dengan nama itu. Demikian ikhwah. Tapi sempat juga suatu ketika ada orang si anak ini nggak bangga dengan nama Islamnya. Namanya siapa? Muhammad misalnya. Dianggap kurang keren. Makanya ikhwah, kita pun harus sekolahkan ke tempat yang baik. Nama Abdurrahman, Muhammad. Jangan nanti nama kawan-kawan Yohanes, Charles. Apalagi nanti namanya Joseph misalnya. Kemudian apalagi lah Playboy, misalnya begitu kira-kira. Ya. Nama dia sendiri Muhammad. Terpencil sendiri namanya, orang soleh sendiri, nama orang soleh. Itu kadang-kadang membuat anak juga menjadi minder. Nama saya kok bagus sekali, bukan bagus sekali, kuno kali gitu. Jadi setan membisikkan, ini nama kuno, kenapa bapak mau ngasih nama kuno? Macam gak ada nama yang modern-modern lainnya. Demikian. Glenn Eagles kan bagus, gitu kan. Apalagi misalnya, demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Itu dia tidak pedenya dengan nama itu gara-gara lingkungan yang kita letakkan dia di mana. Itu ikhwah, ya. Jadi itulah dia, itu termasuk al-fa'lu. Kasihlah nama anak kita yang terbaik. Nama yang terbaik apa? Abdurrahman dan Abdullah. Ahabbul asma' ilallah Abdullah dan Abdurrahman. Kalau antum suka dengan nama ini, boleh. Kalau antum nama anak 3 Abdullah semua boleh. Abdullah 1, Abdullah 2, Abdullah 3. Bisa. Saya punya teman orang Nigeria, ikhwah. Namanya semua Muhammad. Anak laki-laki 9 namanya Muhammad semua. Muhammad aja. Muhammad 1, Muhammad 2. Jadi Muhammad awal, Muhammad Sani. Teman saya yang yang saya kenal itu Muhammad Tasik, Muhammad ke-9. Jadi kalau bapaknya manggil anak semua Muhammad, ngumpul semua Muhammad. Kalau dia manggil khusus dia panggil namanya apanya aja. Nomornya aja, Tasik, Samin, gitu. 9, 8. Gitu. Kalau dia manggil semua, Muhammad. Ta'alau ya Muhammad. Datang semua. Semua Muhammad datang. Itu ikhwah. Dan juga kalau kita lihat dalam sejarah, kakeknya bisa namanya sama dengan anaknya. Ya kan? Kakeknya sama dengan nama anaknya. Kadang-kadang nama anaknya juga diberi nama kakeknya. Nanti jadi sama-sama. Kalau kita kan kebiasaan kita kalau cari nama itu kan kalau bisa jangan yang pasar-pasaran yang pernah kalau bisa nggak ada gitu. Itulah dia. Jadi kalau bisa yang Islami tapi yang jangan yang pasaran-pasaran kali. Kalau sudah Aisyah memang Islami kali tapi udah banyak yang Aisyah gitu kan. Jadi akhirnya gimana? Namanya siapa? Aisyah
ataupun Hafsah semprong. Jadi dia agak ya gitu-gitu kan ikhwah. Jadi supaya agak ada islaminya gitu, tapi modern, semprong kok modern. Tapi begitulah, lebih kurang begitu. Enggak pernah sih saya dengar ada nama semprong. Itulah ikhwah. Jadi dicari nama yang modern. Demikian. Udahlah, enggak usah pakai modern lah, kasih aja nama yang anak yang baik. Semoga dia menjadi anak yang soleh, dan itu termasuk al-fa'lu. Ya, itu termasuk al-fa'lu. Tapi kalau yang namanya rumah harus menghadap ke selatan, tidak boleh di depannya itu tidak boleh ada, begitu kita masuk rumah nggak boleh ada kaca, atau di depan itu nggak boleh ada kolam. Apa namanya kalau orang Cina? Feng shui-nya nggak bagus. Ini semua tatayur ikhwah. Itu semua tatayur. Demikian ikhwah. Baik, ada yang mau bertanya disilahkan. Ya. Ikhwah, tatayur di sini nggak sampai syirik besar yang hingga memurtadkan orang, ya. Bukan syirik akbar yang memurtadkan orang. Dia termasuk syirik kecil lah, ya. Syirik kecil, di mana kalau ada yang melakukan, ya termasuk dosa besar lah berarti ikhwah. Termasuk dosa besar. Bagaimanakah definisi khusyuk dalam sholat? Apakah sambil membayangkan keagungan Allah, sambil sesekali mendengarkan bacaan imam, atau cukup mendengarkan bacaan imam saja? Syukron. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Begini, khusyuk dalam sisi bahasa yaitu khusyuk itu yaitu as-sukun, tenang. Tapi kalau dari sisi istilah yaitu sukun fil jawarih wal qalb, yaitu tenang baik anggota badan maupun hati. Jadi kalau ada orang yang sholat berarti nggak khusyuk dari sisi gerakan. Kan ada orang begitu Allahu Akbar gatal semua badannya, begatalan, ada yang begitu. Demikian ikhwan. Jadi akhirnya dia nggak khusyuk, nampak karena nggak tenang, banyak kali gerakan-gerakannya. Walaupun memang gerakan itu bukan gerakan yang membatalkan, karena dia merasa ini merupakan dibutuhkan, ya. Dia merasa ini dibutuhkan, karena ya gatal-gatal gitu ikhwan. Ya. Ada lagi kalau sudah dia sholat, mulailah memperbaiki baju. Kalau orang Arab yang pakai gutroh, pakai selendang, kan dia runcing tuh yang di sini nih, ya kan? Runcing dia akan tajam yang di sini nih. Itu aja yang diurus. Termasuk nggak khusyuk, ya? Termasuk tidak khusyuk. Demikian ikhwah. Adapun hati ikhwah, hati ya kita konsentrasi dengan apa yang sedang kita lakukan. Kita tadabbur, ya. Kita tadabbur dan kita kita mendengar kalau dia bacaan imam, mendengar bacaan imam, menyimak dan mengetahui maknanya kalau imam membaca. Misalnya mudahnya ketika kita sujud, kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Itu diantaranya bacaan sujud. Artinya di saat itu kan kita sedang meletakkan anggota tubuh kita yang paling terhormat. Anggota tubuh yang terhormat. Karena dalam Islam anggota tubuh yang paling terhormat itu wajah. Sampai nggak boleh dipukul. Ya. Kalaupun kamu harus memukul, fajtanibul wajah. Hati-hati jangan pukul wajah. Bukan hanya wajah manusia, wajah hewan nggak boleh dipukul. Itulah wajah. Wajah ini, ya, wajah yang terhormat ini dia harus letakkan di lantai. Bahkan kalau dahinya letak di lantai, hidungnya nggak letak, ngambang begitu, nggak sah sujudnya. La salata liman la yusib anfuhu ma yusibul jabah. Tidak sah salat orang yang hidungnya
tidak terkena lantai sebagaimana dahinya tak terkena lantai. Maka dia harus dahi dan hidung harus tetap berada diletakkan di atas lantai. Bukan berarti nggak boleh berlapis ya. Berlapis nggak ada masalah. Yang penting dia letakkan. Tidak gantung gitu kira-kira. Ya tidak gantung. Demikian ikhwah. Jadi waktu itu di saat kita meletakkan anggota badan kita yang paling terhormat di tempat yang paling rendah, di saat itu kita katakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau Rabbku yang maha tinggi. Ya, di saat kita berada di paling rendah, kita memuji Allah karena Dia yang paling tinggi, maha tinggi. Makanya di saat itulah ikhwah, di saat itulah doa itu makbul. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, doa ketika safar itu makbul. Kenapa? Ketika safar itu kita nggak ada petantang petenteng kan. Kita kan nggak berani petantang petenteng, sosok jago. Kita merasa ya kita di orang asing, kita pasti menjaga sikap. Coba di kampung sendiri, ya kan? Ada orang lewat, Pak bagus-bagus kok lewat, ribut kali, nggak bisa begitu. Coba kita lagi di tempat orang atau di negara orang, lagi safar, ada orang lewat dengan kondisi yang dengan keadaan ataupun dengan cara yang kita nggak suka. Pasti kita nggak tegur. Kenapa? Biarlah kita orang asing. Demikian. Makanya itu ikhwah, orang asing itu kenapa dia makbul? Karena saat itu dia rendah. Dia merasa rendah pada saat itu. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Kenapa ketika umroh, ketika haji, Allah mengabulkan doa? Pada saat itu orang merasa rendah. Pakaian hanya 2 potong. Demikian ikhwah. Pakaian hanya 2 potong. Makanya ada fatwa yang mengatakan bahwasanya kalau bisa semenjak kita haji kan ada sekitar mulai pakai ihramnya kalau dia dari Mina 8, 9, 10. Nah, kalau bisa 3 hari ini nggak usah ganti-ganti ihramnya. Boleh sih kan, bisa aja kita punya duit kita beli 3 pasang kan untuk tanggal 8 besok kita ganti. Tanggal 9 kita ganti lagi, tanggal 10 kita ganti lagi, kan bisa aja ikhwah. Tapi disunahkan, ya dianjurkan tidak ganti supaya dia nggak petentang petenteng. Dia merasa, aduh ini pakaian kita juga pakaian udah 3 hari, pastilah bau ya kan, pastilah bau keringat. Yang namanya haji itu umumnya musimnya musim panas. Jadi dia merasa rendah. Di saat itu dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di saat dia merasa rendah, di situ dia mohon kepada Allah, Allah dengar permohonannya. Demikian ikhwah. Demikian juga halnya ketika sujud. Jadi ketika sujud itu dia membayangkan bahwasanya kita hina dan kita sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gimana ya cara membayangkannya ya? Ya begitulah ikhwah. Ya, kita tadaburi apa yang kita baca. Makanya salah satu cara untuk khusyuk harus mengetahui apa yang dibaca. Tapi kalau ada orang yang sudah tahu bacaannya, apa maknanya, pasti khusyuk? Enggak juga. Antum ketika baca qul huwallahu ahad khusyuk enggak? Satu hari berapa kali baca qul huwallahu ahad ketika sholat? Coba berapa kali? Ada yang di sini enggak tahu makna qul huwallahu ahad? Surah Al-Ikhlas. Tahu semua kan? Khusyuk enggak ketika baca itu? Nah kan belum tentu juga ikhwah. Tapi itulah salah satu sarana yang bisa membuat kita menjadi khusyuk. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bishawab. Ada yang langsung silakan. Ustaz, tetangga saya seorang yang awam dalam hal agama. Beliau pernah berkata, rumah ini pembawa rezeki atau bagus rezekinya untuk saya. Apakah ucap ini termasuk tatayur? Ya karena tadi kita katakan ada dalilnya seperti itu, ya nggak termasuk. Ya nggak termasuk. Karena memang rumah itu bisa mendatangkan bisa mendatangkan keburukan. Allahu a'lam bishawab. Bolehkah berpindah posisi saat sholat karena mencium aroma yang tidak enak seperti bau rokok atau bau badan, atau hukum memakai deodoran atau apa, dan apa hukumnya memakai deodoran?
Maksudnya antum dari posisi sebelah orang ini pindah ke sebelah kanan gitu. Mundur ke belakang, belok kanan, maju gitu. Gitu maksudnya. Kalau antum pindahnya menjauh, safnya putus. Kan caranya antum mundur, belok kanan, maju ke depan. Gitu jadinya. Demikian. Jadi apakah boleh? Gak boleh. Jadi gimana Ustaz? Sabar. Makanya ikhwah, yang diingatkan Rasulullah itu orang yang sholat itu jangan sampai dia mengganggu orang yang lain. Seperti Rasulullah katakan, man akala thauman aw basalan aw qarrathan fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang makan bawang putih mentah, bawang merah mentah, atau daun kucai, kalau orang Pakistan bilang gandana, kalau kita mungkin ya seperti daun ini, daun bawang. Jadi mereka itu biasa makan mentah begitu ikhwah. Kalau makan bawang putih, bawang mentah ini mentah, makannya mentah, maka jangan dia dekat ke masjid kami. Karena ikhwah baunya kan menyengat. Ya. Jadi memang ada orang-orang yang suka makan bawang, tapi memang bawangnya bukan bawang kita yang kecil-kecil. Kalau bawang kita yang kecil-kecil itu dimakannya memang Masya Allah itu. Ini makannya makan bawang bombay. Bawang bombay itu kan agak soft dia kan. Jadi dia makannya seperti makan ini, seperti makan bengkuang ya. Maka roti capati itu dia makan bawang. Atau mungkin orang-orang yang ini menjaga kolesterolnya kan makan bawang putih mentah. Ya kan? Bawang putih mentah. Jadi bagaimana ikhwah? Kalau dia baru makan itu jangan dia dekat-dekat ke masjid. Karena baunya luar biasa. Itu ikhwah, mengganggu. Fa innal malaikata yata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan bau yang mengganggu anak Adam. Jadi sebenarnya dia bukan mengganggu orang yang di sebelahnya, tapi juga mengganggu malaikat. Itu ikhwah. Dan semuanya termasuk aroma-aroma yang mengganggu, yang berbau. Itu dia. Aroma yang berbau, termasuk rokok. Apalagi. Tapi kalau bawangnya sudah dimasak, sudah digoreng enggak ya ikhwah? Bawang itu kalau sudah digoreng, makan, enggak apa-apa datang ke masjid. Itu gurih. Amin, itu gurih. Bawang goreng. Kalau itu enggak. Ini yang mentah. Yang mentah. Jadi apa yang bau lah, rokok termasuk bau. Tapi kadang-kadang bagi perokok nggak bau juga, karena sama-sama merokok. Amin sebelahnya Ji Samsu ini. Demikian ikhwah. Apalagi yang bau? Kenapa jengkol selalu jadi sasaran dengan peti? Padahal jengkol dan peti itu kan baunya bukan di mulut, iya kan? Di WC baunya. Itu pun karena nggak pandai masak sebenarnya. Kalau yang pandai masak nggak bau juga di WC. Satu, jengkol murah yang 15.000 sekilo. Beli yang 85.000 sekilo itu jengkol keju. Enak, yang 15.000 ya lo tahu lah ikhwah. Ya bagi pencinta jengkol ya udahlah nggak apa-apa. Ya jadi kan ada juga yang lalap jengkol. Nah, itu mentah. Itu memang bau juga ya di mulut ya kalau itu kalau antum suka lalap jengkol muda, nah itu jangan bawa ke masjid. Ya, karena yang baunya luar biasa. Peti kan nggak begitu kan kalau peti. Peti bau. Dimakan mentah bau. Ya pokoknya bagi kalau memang bau jangan dimakan kalau mau sholat. Jadi makannya kapan? Setelah sholat isya antum makan. Nah itu terserah lah, mau kejengkolan terserah antum lah tuh, mungkin banyaknya. Tapi kalau udah mau sholat jangan, ya kalau udah mau sholat jangan. Demikian ikhwah. Ada lagi, durian itu bukan bau, wangi durian, bukan bau durian. Bukan, kalau durian itu hanya buat kesenjangan sosial aja sebenarnya itu, bukan karena bau. Iya, kan beda ikhwah. Kita lewat depan rumah teman kita, tetangga kita. Bawa apa misalnya? Bawa manggis, bawa pisang, dengan bawa durian itu beda. Perasaan kita beda. Perasaan kita juga beda bawa durian itu ikhwah. Kawan-kawannya lihat, bawa durian, beda ikhwah. Bawa durian dia.
Demikian ikhwah. Seperti dia apa namanya king of fruit gitu. Dia ini memang durian istimewa ikhwah. Istimewa. Apalagi kalau apa namanya kita makan durian. Dah, kemudian di depan rumah kita tempat sampah, tumpukan durian. Itu bisa ada yang komentar. Durian ya tadi malam ya, bisa gitu. Coba antum makan di situ ada kulit jeruk, apa kulit manggis misalnya, kulit apa? Enggak ada yang komentar. Tapi kalau depan rumah ada kulit durian, kulit durian gitu. Makan durian diam-diam ya gitu. Entah, lain sensasi durian memang beda. Emang beda dia, ikhwah. Dia punya prestis tersendiri itu. Jadi, kalaupun dia bilang amin, itu bukan karena bau. Karena nggak dikasih nyawa. Makan sendiri dia. Bau kayak duriannya, bagus sekali duriannya gitu, ikhwah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ini bagi pecinta-pecinta durian, ya kalau bisa kalau yang berbau begitu janganlah bawa ke masjid. Bukan dikarenakan bau, kasihan yang kepingin durian tapi nggak dapat. Tapi nanti kita buat lagi lah pesta durian itu ya, beli satu pick up. Ada lagi yang langsung silakan. Ada yang mau langsung? Bau badan juga termasuk, ikhwah, bau badan. Ya jadi yang ada yang memang ini bau mulut. Kan itu seorang kalau lambungnya nggak bagus, ya dia bau mulut. Itu memang mau nggak mau gimana ya? Iya memang terbau dia. Demikian ikhwah. Ya dia harus apalah, dia harus ke dokter lah memperbaiki ataupun mengobati lambung yang kurang bagus. Yang bau memang. Jadi dia nafas gini aja. Itu memang bau. Dan orang paling enggak radius setengah meter tuh kebauan. Antum pernah enggak berada di samping orang yang nafasnya bau? Sering, memang sering. Siapa yang sering? Ada yang sering. Tapi enggak bicara Abu Bakar kan? Enggak, aman. Enggak, kalau bicara Abu Bakar nanti kita suruh dia berobat. Itu ikhwah. Ya jadi upayakanlah minimal jangan mengganggu. Minimal kita enggak berbau, itulah dia. Ya kalau wangi alhamdulillah. Ustadz, bolehkah menikah di bulan Ramadan? Silahkan antum menikah di bulan mana saja. Hanya bulan Ramadan itu ikhwah, sanksi kita. Itu masalahnya. Kalau yang baru nikah ini kan bawaannya panas saja gitu kan. Itu ikhwah. Jadi dikhawatirkan nanti silap siang-siang mainnya. Ya namanya juga baru ikhwah. Kalau dia misalnya duda yang sudah lama nikah, itu oke lah. Tapi kalau yang baru nikah, itu kan masih hot-hotnya. Bisa-bisa nggak sabar nunggu aduh lama. Bukan masalah mau buka dia, ada yang mau dibuka lagi setelah itu. Itu dikhawatirkan itu. Demikian ikhwah, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu di saat siang hari bulan Ramadan. Makanya kalau mau nikah, bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Ya, boleh dia menikah di bulan Ramadan, tapi disangsikan. Kalau dia merasa sanggup silahkan. Ya, tapi ingat ketika dia silap, ketika dia tidak mampu mengendalikan, ingat 2 bulan berturut-turut ente puasa. 2 bulan. Atau begitu nikah bulan Ramadan LDR dululah. Ya, dia pulang ke rumah orang tuanya, antum pulang ke rumah tua antum, nanti Syawal ketemu lagi, misalnya begitu. Ya, jadi ikhwah, pengantin baru itu kan beda apa namanya? Auranya itu beda, ya kan Mir? Ya kan? Beda auranya. Makanya hati-hati kalau di bulan Ramadan. Bukan nggak boleh, nggak ada larangan di bulan Ramadan. Demikian ikhwah. Terus gimana kalau gini aja? Nikah dia safar dengan istrinya. Jadi kita safar Ramadan ini kita safar keliling gitu kan. Keliling-keliling aja di 2 hari nanti di Cipolga, 2 hari di Padang, 2 hari di Jambi, gitu-gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Tapi dia nanti kan harus mengkodo itu puasanya. Demikian ikhwah. Ya, walaupun boleh, tapi memang nggak dianjurkan ikhwah, karena dikhawatirkan itu. Sabarlah sampai bulan Syawal, insya Allah nggak ada larangan apa-apa. Kita mengkhawatirkan mereka tidak sanggup untuk menahan aja. Ada ibu-ibu yang pinjam uang dengan jaminan HP, janjinya cuma 2 hari, namun setelah lebih 3 bulan bahkan sampai sekarang uang saya tidak dikembalikan dan HP juga tidak diambil. Bagaimana hukumnya barang tersebut? Apakah bisa jadi milik kita? Saya coba mencari alamat orang tersebut. Caranya tuh HP jual, ambil uangnya,
yang utangnya, sisanya simpan aja. Nanti ketika ibu itu datang kasihkan sisa uangnya. Kalau kita kan kebiasaan kita pinjam uang pakai apa? Boroh ya. Pakai jaminan. Kalau sampai waktunya kebiasaan kita jaminan itu dianggap sudah habis. Sudah jadi milik si orang yang berpiutang. Itu keliru ikhwah. Itu jaminan kalau seandainya dia tidak bisa bayar utang, itu jaminan dijual. Jaminan dijual, kita ambil utang dia, sisa uangnya dikembalikan ke dia. Itu dia. Itu yang nama jaminan. Makanya jaminan itu juga nggak bisa dipakai. Kalau dipakai dia nanti jadi riba. Demikian. Misalnya saya pinjam dengan seseorang 10 juta, kemudian saya jaminkan vario saya misalnya. Udah, selama di tempat dia pakai-pakailah kemana-mana. Nggak boleh jaminan itu dipakai-pakai. Karena itu manfaat. Kullu qardin jara fihi nafa fahuwa riba. Semua hutang yang bisa dimanfaatkan maka dia dikatakan riba, nggak boleh. Karena kan kita dapat untung. Demikian. Seorang yang menjaminkan tanah karena dia ngutang, kemudian tanahnya itu dipakai oleh orang yang berpiutang, yang ngasihkan utang. Dipakailah nanam apa? Nggak boleh. Karena itu surat tanah itu hanya jaminan. Demikian. Adapun yang berhak mengelola tetap yang punya tanah. Kalau seandainya dia tidak bisa membayar, dijual tanahnya, ambil utangnya, sisanya dikembalikan kepada si empunya. Itu maksudnya. Jadi macam HP tadi itu, jual aja HP-nya. Kan sudah 2 hari tuh. Nah, ini malah udah sampai 3 bulan. Jual HP-nya, ambil duit utangnya, sisanya itu simpan sampai ketemu orangnya. Nanti pulangkan ke orangnya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya udahlah ikhwah, udah jam 7. Buket. Apa itu? Oh, yang inilah seperti antaran. Kan antaran ada yang kan kalau ada mau nikah ada antaran sebelumnya, kasih duit tapi duitnya dibuat gitu-gitulah kembang-kembang gitu kan. Terus pakai nyewa akuarium juga itu biasanya kan. Kan akuarium itu ya, ditungkupkan. Ah, demikian. Iya. Enggak. Jadi enggak. Kenapa demikian ikhwah? Jadi dalam masalah ini uangnya 1 juta. Kemudian ongkos untuk merakitnya atau menjalin-jalinnya sekian gitu. Enggak. Iya, dia bukan dari uang ke uang, dia mendapatkan apa namanya? Mendapatkan gaji ataupun jasa karena dia yang iya. Beda halnya kalau kita mau hari raya gitu kan. Mau cari uang 2.000 jadi kalau bagi-bagi duit 10.000 kan mahal. Kalau 2.000 kita kasih 5 kan jadi besar gitu kan. Nah, itu akhirnya 100.000 katanya nanti dapat 95.000. Kalau itu kan memang tukar dengan tukar. Ini kan jasa. Hanya objeknya itu uang yang dirangkai gitu, enggak termasuk insyaallah. Sama seperti ikhwah ketika antum misalnya beli emas batangan dengan beli emas yang sudah jadi cincin, ada pernak-perniknya, lebih mahal yang mana? Nah itu dia, karena kan ada jasa untuk membentuk. Itu ikhwah. Ya, ini nggak apa-apa. Karena sudah jelas apa namanya, uang 1 juta, itu jelas itu kan modalnya sudah. Tentu lebihnya itu maksudnya adalah jasa. Demikian. Mau nggak dia dikurangkan dari 1 juta? Nggak mau dia kan? Demikian. 1 juta ya, kita kurangi jadi 900 gitu. Hitung-hitungnya, loh ini 900, mas cepet lagi mana ini katanya nanti. Demikian. Pasti dia komplain. Ya, karena dia nggak mau kurang duitnya. Makanya sisanya itu adalah jasa. Insyaallah nggak apa-apa. Demikianlah ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.